Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama baca doa dulu ya. Baca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Nah, sudah baca doa sekarang. Ibu mau minta tolong berdiri dulu ya semuanya. Ibu mau lihat kelengkapan pakaiannya. Wah, semuanya berpakaian rapi ya. Nah, silahkan duduk kembali. Kemudian coba lihat teman di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Tidak ada bangku kosong? Berarti masuk semua ya. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Anak-anak ibu, hari ini kita sudah masuk ke dalam pembelajaran 3, sub A, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah sebuah ilustrasi gambar 9 orang yang populer disebut dengan istilah Wali Songo. Apa ya itu Wali Songo? Wali Songo kita ambil dari kata wali, yaitu artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya orang yang kedudukannya sangat mulia dan kedudukannya itu tinggi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata Songo itu berasal dari kata Jawa yang berjumlah 9. Jadi Wali Songo yaitu 9 orang yang memiliki kemampuan luar biasa dan memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka inilah semuanya yang dikenal atau populer sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Nah, mengapa ya kita perlu belajar tentang Wali Songo? Apa ya manfaatnya buat kita? Manfaat buat kita nantinya yang pertama yaitu menjadi sebagai teladan kita semuanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda dengan pola kehidupan dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Sehingga mungkin ada yang sama dengan kita dan mungkin ada juga yang tidak sama. Namun, semuanya mengalami perjalanan hidup yang beraneka ragam dan itu bisa menjadi teladan bagi kita karena mereka mampu menjaga ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengedepankan Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan mereka. Yang kedua yaitu sebagai teladan dalam mengajak kepada kebaikan. Pernahkah kalian mengajak teman-teman kalian atau orang yang belum kalian kenal untuk melakukan sesuatu kebaikan? Tentu pernah kan? Apa respon atau cara mereka menerima ajakan kita itu? Iya, ibu yakin pasti ada beraneka ragam yang menyambut dengan baik. Ada juga yang menyambut dengan senang, dengan perasaan cuek, dan juga mungkin ada yang marah. Nah, itu semua kita bisa teladani dari para Wali Songo. Ketika mereka mengajak kepada kebaikan, terutama dalam mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Kita akan melihat sikap mereka menjadi tauladan bagi kita semua. Nah, apa itu? Kita pelajari bersama yuk. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Siapa itu? Yang kedua, bagaimana cara dakwah beliau? Dan yang ketiga, apa keteladanan yang bisa kita ambil dari seorang Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim?
Anak-anakku semuanya, ini Ibu sajikan satu buah skema sederhana supaya nanti ke depannya selalu kita ingat bahwa Maulana Malik Ibrahim itu memiliki seorang saudara laki-laki yang terkenal keulamaannya juga seperti Maulana Malik Ibrahim. Beliau berdua ialah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu adalah tokoh agama populer di wilayah Asia Tengah. Maulana Malik Ibrahim ini nantinya memiliki seorang anak yang bernama Raden Rahmat yang kelak juga menjadi anggota salah satu dari Wali Songo. Demikian pula saudara laki-laki dari Maulana Malik, yaitu Maulana Ishak, yaitu nanti memiliki seorang putra yang juga menjadi anggota Wali Songo. Nah, baiklah, kita mulai dari riwayat dan silsilah Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Dari yang pertama, beliau lahir di daerah yang bernama Samarkand. Samarkand ini wilayahnya ada di Asia Tengah. Jadi beliau lahir pada tahun 1350 Masehi. Nah, ayah mereka, beliau bernama Syekh Jumadil Kubro. Beliau inilah keturunan dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain. Masih ingat? Husain adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim ini memiliki seorang putra yaitu bernama siapa tadi? Iya, Raden Rahmat yang tidak kalah juga menjadi apa tadi? Iya, salah satu anggota dari Wali Songo yang bernama Sunan Ampel. Beliau menikah dengan seorang putri Raja Champa. Champa sekarang dikenal dengan negara Kamboja. Istrinya ini bernama Dewi Chandrawulan. Jadi dari Samarkand kemudian menikah dengan putri dari Raja Champa bernama Dewi Chandrawulan. Setelah menikah, Maulana Malik Ibrahim tinggal di Champa bersama istrinya dan mertuanya selama 13 tahun. Selama 13 tahun di Champa ini, beliau berdakwah dan mengajarkan ilmu agama Islam. Saat mengajarkan ilmu agama Islam di Champa, beliau mendengar bahwa ada di sebuah wilayah bernama Jawa di negeri seberang Champa pada saat itu masih berada dalam wilayah yang memiliki kepercayaan yang didominasi oleh agama Hindu dan Buddha. Oleh Maulana Malik Ibrahim berkeinginan untuk berdakwah ke Jawa. Jadi daripada terus tinggal di Champa yang sudah berhasil mengajarkan agama dan punya murid yang begitu banyak, beliau berpamitan kepada mertuanya Raja Champa untuk meminta izin berdakwah ke Pulau Jawa. Nah, beliau diizinkan oleh Raja Champa, bahkan beliau dibekali dengan cukup perbekalan dengan membawa sebuah kapal besar, dan Raja Champa diberi pengawal dari pengikut yang berjumlah sekitar 40 orang, yang termasuk orang pilihan di negeri Champa. Karena menginginkan Maulana Malik ini akan berdakwah di Jawa yang saat itu berada dalam wilayah kekuasaan negara Majapahit, yang saat itu sangat populer di dunia. Kalau sekarang mungkin disebut dengan internasional. Sehingga kekhawatiran Raja Champa, Maulana Malik ini nantinya akan mengalami beberapa kendala, sehingga memberi bekal yang cukup, baik persenjataan, makanan, juga termasuk dengan pasukan-pasukan pilihan yang disuruh untuk mengawal Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini kemudian berdakwah ke Jawa itu pada tahun 1392 Masehi. Beliau tiba di Jawa dan daerah yang dituju pertama kali yaitu sebuah desa kecil yang bernama Sembalu di wilayah Leran, Kabupaten Gresik. Disinilah dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim dimulai
Dan sampai dengan wafat itu, beliau tinggal di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Setelah wafat, beliau dimakamkan di sebuah kampung yang bernama Gapura Wetan di wilayah Gresik. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Ada beberapa gambar yang Ibu berikan bahwa ketika Sunan Maulana Malik itu datang ke Gresik, kondisi wilayah di Gresik waktu itu kita lihat bahwa yang pertama masih berada dalam kekuasaan Majapahit. Majapahit waktu itu rajanya adalah Brawijaya. Kemudian mereka mempunyai sebuah kepercayaan, ada yang menganut Hindu, ada yang menganut Buddha, ada yang menganut animisme dan dinamisme, yaitu menyembah kepercayaan mempercayai pohon, batu sebagai Tuhan mereka. Dengan situasi seperti itu, Sunan Maulana Malik Ibrahim memulai dakwah di suatu wilayah yang kondisinya masih seperti kita lihat di gambar. Nah, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit yang menganut kepercayaan Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Kemudian kehidupan ekonomi banyak yang miskin. Nah, kenapa ya kehidupan ekonominya miskin? Padahal waktu itu Majapahit adalah negara yang besar, negara yang sangat populer di dunia karena di dalam kepercayaan masyarakat Hindu masih dikenal dengan istilah tingkatan masyarakat, yaitu kasta. Nah, kasta itu kelas-kelasnya, ada kelas yang rendah, yang miskin, dan ada yang kelas yang tinggi, yaitu bangsawan. Nah, setelah melihat situasi wilayah Gresik seperti itu, kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mengatur cara dakwah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dakwahnya yang pertama ialah setelah melihat situasi Gresik, beliau ketika datang yang dilakukan adalah berdagang sembako. Sembako yang semula dibawa untuk pembekalan itu jadinya dijual sebagai barang dagangan untuk dijual ke rakyat Gresik. Pada waktu itu, dari pedagang, Sunan Maulana Malik Ibrahim mulai kenal dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan cara dagangannya yang ramah, santun ini yang membuat masyarakat Gresik saat itu mulai terkesan, dan Maulana Malik Ibrahim ini cara berdagangnya tidak membedakan kasta. Jadi orang yang ingin membeli dagangannya tanpa kasta-kasta. Nah, kasta yang terbawah atau yang masih miskin juga dilayani secara adil. Istilahnya itu tidak dibedakan semuanya, dilayani dengan adil, ramah, dengan harga yang sama. Bahkan untuk kasta yang paling rendah, jika ingin membeli barang sembako tetapi uangnya kurang, Maulana Malik membantu dengan menginfakkan sembako mereka untuk masyarakat itu, sehingga masyarakat sekitar menjadi senang dan terkesan. Kemudian saat berdagang sembako sudah berjalan dan diterima oleh masyarakat sekitar, melihat situasi Gresik yang saat itu cocok untuk bercocok tanam, Sunan Maulana Malik itu dengan pengikutnya juga memulai mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat Gresik. Bagaimana bercocok tanam yang baik sehingga mendapatkan hasil panen yang baik. Semakin akrablah Sunan Maulana Malik ini dengan pengikutnya dan masyarakat Gresik. Dakwah ini terus dilakukan dengan mengenalkan ajaran Islam pada mereka. Tetapi tidak langsung mereka datang untuk mendakwah Islam. Yang terpenting adalah kedatangan mereka diterima, kemudian sikap mereka, cara pergaulan mereka itu dapat diterima oleh masyarakat sekitar terlebih dahulu. Kemudian, cara dakwah lainnya yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim itu dengan cara pengobatan gratis. Karena waktu itu orang kalau sakit itu misalnya ada yang sakit panas,
lebih percaya bahwa anaknya itu mendapatkan gangguan dari setan atau makhluk gaib, sehingga mereka lebih memilih untuk membawa sesajen datang ke batu-batu atau ke pohon-pohon yang besar untuk meminta supaya anaknya itu disembuhkan. Nah, hal ini dibantu oleh Sunan Maulana Malik karena 13 tahun tinggal di Campa itu beliau mendapatkan bekal untuk pengobatan. Dan disinilah oleh beliau dipakai kemampuannya untuk mengobati dan membantu masyarakat Gresik. Dan yang terjadi adalah masyarakat Gresik sangat senang sekali ketika keluarga mereka sakit, mereka diobati oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim secara gratis lagi, yang lebih membuat masyarakat lebih merasa senang terhadap kedatangan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Setelah berdagang sembako, harganya murah, kemudian mereka diajari bercocok tanam, kemudian ada pengobatan gratis, sehingga orang-orang mulai perhatian terhadap Sunan Maulana Malik dan pengikutnya. Diam-diam mereka mengamati orang yang baru datang ini, sehingga lama-kelamaan mereka mendekat kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya suatu ketika mereka melihat dalam setiap harinya Sunan Maulana Malik itu beserta pengikutnya melakukan satu ritual atau gerakan yang mereka tidak ketahui. Nah, di dalam Islam itu kita menyebutnya salat sehari 5 kali, sehingga mereka muncul pertanyaan yang dilakukan oleh pendatang baru mereka. Masyarakat datang dan bertanya kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim, "Wahai Maulana Malik Ibrahim, sebenarnya apa sih yang kalian lakukan? Kami amati itu dalam sehari kalian berbarengan melakukan kegiatan seperti ibadah bersama-sama sampai 5 kali dalam sehari." Namun dari sinilah Sunan Maulana Malik menjelaskan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mulai dikenalkan agama Islam. Agama kami adalah agama Islam yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sholat. Jadi dalam sehari itu sholat dilakukan sebanyak 5 waktu. Kemudian diperkenalkanlah bagaimana Islam itu bersosialisasi, bergaul dengan sesama, termasuk tidak membeda-bedakan kasta. Akhirnya mereka suka dan semakin tertarik. Dan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, mereka mulai banyak datang kepada Sunan Maulana Malik untuk diajarkan, dikenalkan agama Islam. Tentu Sunan Maulana Malik mengajarkan dengan sangat toleran, artinya tidak memaksa, tidak harus masuk Islam, tidak harus memaksa mereka harus ikut, tetapi harus tetap menghormati. Mereka datang sendiri ke Sunan Maulana Malik untuk belajar agama Islam. Hari demi hari semakin banyak orang yang datang kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim karena cukup banyak pengikut Sunan Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim berpikir, bagaimana cara kalau semakin banyak semakin penuh ya, kata yang dipikirkan Sunan Maulana Malik. Akhirnya beliau punya ide untuk membangun atau mendirikan bilik-bilik pesantren. Karena pengikut awalnya ada 40 orang yang dari Campak, beliau punya ide untuk mengelompokkan 40 orang tersebut untuk menyampaikan dakwah atau pelajaran tentang agama Islam agar lebih efektif. Nah, bilik-bilik pesantren yang tadinya dibangun itulah yang berkembang terus sampai hingga sekarang sehingga muncullah pondok pesantren. Karena itu, beliau orang yang pertama kali mendirikan pesantren. Pengikut Sunan Maulana Malik pun menjuluki Sunan Maulana Malik itu sebagai bapak pesantren. Nah, anak-anak, dari kisah yang tadi Ibu jelaskan, apa ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Sepertinya semua paham nih. Nah, jadi
Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ialah keteladanan yang bisa kita ambil dari seorang Sunan Maulana Malik Ibrahim dan kita ikuti. Yang pertama adalah ulet dan gigih. Sifat ulet dan gigih Sunan Maulana Malik Ibrahim ini patut kita teladani bersama. Bagaimana tidak ulet dan gigih? Sunan Maulana Malik Ibrahim ini adalah putra dari seorang ulama besar terkenal di wilayah Asia Tenggara. Kemudian beliau adalah menantu dari seorang raja. Bisa bayangkan kehidupannya pasti terpenuhi, tercukupi. Anak nyaman karena berada di lingkungan bangsawan dan agamis. Tetapi beliau tidak ingin begitu saja. Beliau lebih memilih berdakwah, ilmu yang sudah dipelajarinya, kebaikan yang sudah dimilikinya, yaitu dipakai untuk berdakwah, mendakwahkan agama Islam, supaya agama Islam itu menyebar di wilayah sekitar di mana beliau berada. Kemudian yang kedua ada berani. Sebagai seorang muslim, kita harus berani. Bagaimana beliau tidak dikatakan berani? Dari Campa yang kerajaannya tidak sebesar kerajaan di Jawa, beliau berani datang ke Jawa yang saat itu berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Majapahit waktu itu luar biasa kerajaan yang besar. Rajanya besar, terkenal populer ketegasan Brawijaya. Nah, sehingga mengagumkan sekali sampai informasinya keluar ke Majapahit. Sampai ke kerajaan Campa, segan dan kagum terhadap kerajaan Majapahit. Namun, beliau berani datang dan mengambil resiko yang diterima, ditolak atau diusir. Tetapi, beliau tetap datang dengan gagah dan berani, dengan santun dan damai. Akhirnya, keberadaan beliau di Gresik itu sebagai salah satu wilayah kekuasaan Majapahit diizinkan dan tidak dimusuhi oleh Raja Brawijaya. Oleh saat itu, ini juga butuh keberanian. Jika tidak berani mendengarkan kata Majapahit saja sudah takut. Jadi ketika kita mau berdakwah, kita harus berani karena kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Saling menghormati, tidak boleh kita mengajak dalam kebaikan namun dengan cara yang memaksa. Cara kekerasan atau bersikap kurang baik ketika ajaran kita ditolak, kita memusuhi, itu tidak boleh. Itu tidak meniru dari sifat Maulana Malik Ibrahim. Kita harus tetap santun. Bagaimana sikap yang diberikan oleh masyarakat atau orang yang tidak kita ajak dalam kebaikan diterima atau tidaknya. Ajakan itu, kita itu harus tetap selalu menjaga silaturahim dan tidak boleh memaksa dengan kekerasan. Kita harus menunjukkan dengan akhlak mulia. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baiklah, tidak ada ya. Kalau begitu, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal yang ada di buku latihan, dikumpulkan minggu depan. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.